Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Wa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalaina shaqiyya wa la mahruma. Allahumma iftah masami'a qulubina bi jahi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama wafaqtana lil amri wat ta'limi ووفقنا اللهم للفهم والعمل برحمتك يا ارحم الراحمين. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Allahumma inni a'udzuka an adilla wa dhalla wa zalala al-'azim wa ulama aw ajhala yujhala 'alayya aw aghdiya alayya. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa azwajihi ummatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa alihi wa sahbihi ajma'in wa jami'al awliya'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal muslimin wa ila mashayikhina wa mu'allimina wa abaina wa ummahatina ya Allah yarhamuhum wa yulina rajatin fil jannah wa yu'inu 'alaina min barakatihim wa asarihim wa ulumihim wa ulumihim bid-dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita lanjut kajian kitab Riyadhus Shalihin, Kitabut Ta'am. Sekarang babu ma yaquluhu man hadara at-ta'ama wa huwa sha'imun idza lam yuftir. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid-din wa dunya wal akhirah. Babu ma yaquluhu man hadara at-ta'ama wa huwa sha'imun idza lam yuftir. Bab ma yaquluhu, tentang perkara yaquluhu, yang mengatakannya, mengatakan hu kana itu ma, sahaman orang, hadara yang menghadiri, man yang menghadiri orang ini, at-ta'ama kana makanan, wa huwa sedangkan dia siman shaimun eta puasa, idza lam yuftir jika dia tidak berbuka, jika dia tidak buka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda sahabat Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya, jika diundang, idza du'iya, jika diundang, saha ahadukum, salah seorang dari kalian, fal yujib, maka dia harus memenuhi, harus menghadiri. Fa in kana, lalu jika dia shaiman, eta puasa, berpuasa, fal yusolli, maka dia harus berdoa. Wa in kana muftiran, dan jika dia buka, muftir lawan shaim, shaim itu puasa, kalau muftir itu yang nggak puasa. Falyat'am, coba lihat ya, coba yang belakang. Oh, kelihatan semuanya kelihatan. Falyat'am, maka dia harus makan. Rawahu Muslimun, meriwayatkannya Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Wa qala ulama'u, dan berkata para ulama, makna fal yusolli, ari makna lafal fal yusolli, fal yad'u, eta fal yad'u, harus berdoa. Jadi fal yusolli di sini artinya bukan sholat, tapi berdoa. Wa makna fal yat'am, dan arti fal yat'am, arti lafaz fal yat'am, fal yakul, eta fal yakul, harus makan. Ya, silakan baca orang. Lihat semuanya ke depan, bagaimana di belakang ya, pastikan semuanya dalam adab yang baik. Kita ngaji hadis, bayangkan seolah-olah seperti kita Rasulullah. Di antara hak Rasulullah adalah dihormati. Menghormati Rasulullah baik ketika hidup atau setelah wafat itu sama saja, sama wajibnya. Memang secara fisik kita nggak melihat Rasulullah, tetapi di depan kita ada Rasulullah. Ada apanya? Di depan kita, di depan kita ada Rasulullah. Ada apanya? Kata-katanya sama. Ya. Jadi hati-hati kalau ngaji hadis. Di depannya kata-kata Rasul. Kalau sikap kalian buruk, kayak nggak semangat, malas, apalagi tidak beradab,
itu seolah-olah bersikap seperti itu pada ya. Makanya kalau ngaji hadis itu akan sangat besar berkahnya kalau bisa jaga adab. Jadi dicontohkan para ulama. Al-Imam Malik, Imam Madinah yang nulis Muwatta, itu beliau tidak berani baca atau nulis hadis kecuali wudu dalam badan suci. Sebagai ulama, kalau ada tamu yang datang pada beliau suruh dulu pembantunya, cek dulu dia mau ngapain, mau nanya masalah agama atau mau belajar hadis. Kalau orang itu mau belajar agama, nanya masalah, langsung dihadapi. Tapi kalau orang itu mau belajar hadis, maka Imam Malik tidak berani keluar rumah kecuali mandi dulu, wudu, sholat 2 rakaat, baru berani ngajarin hadis. Itu taklimnya dari itu. Padahal Rasul sudah nggak ada kan? Hanya ada apanya saja? Hadis-hadis dan kata-kata. Tapi sama. Hak Rasulullah untuk dihormati setelah beliau wafat sama ketika beliau masih hidup. Nggak bisa mengatakan konteksnya udah nggak ada lah. Ahlussunnah wal Jamaah saya begitu ya. Maka jaga. Insya Allah berkahnya besar. Ya, makin berat makin besar. Maka jaga sikap. Ya, bayangkan aja di depan kita ada orang yang dihormati di bawah bumi sedang menasihati kita. Ya. Itu Imam Malik itu punya banyak keledai, imam, qura, semuanya dikasih Imam Syafi'i, dikasih. Kata Imam Syafi'i, wahai imam, kan guru Imam Malik ini guru Imam Syafi'i, jangan semua buat anda ya satu pun, gimana? Anda nanti nggak punya satu pun. Apa kata Imam Malik? Saya tidak berani di sini berjalan naik kendaraan menginjak tanah yang pernah diinjak Rasulullah SAW. Kalau sih ada atau haram, boleh aja di Madinah pakai apa? Kendaraan himar kuda itu enggak, secara hukum enggak salah. Tapi lihat hormatnya Imam Malik kepada Rasulullah, beliau tidak berani harus injak tanah Madinah pakai kaki binatang alias naik kendaraan gitu, nggak langsung oleh kaki beliau. Ada rasa yang nggak sopan gitu. Lalu sebetulnya kalaupun begitu nggak haram, tapi lihat cinta dan hormat udah bukan lagi bicara haram atau enggak, tapi ada rasa khawatir nggak sopan atau gimana. Makanya Imam Malik ini seorang Imam Madinah ngarang Muwatta, semua hadis dalam Muwatta itu hadis sahih. Ya, semua hadis dalam kitab apa? Al-Muwatta itu sahih. Begitu jauh sudah ditulis sebelum lahirnya Imam Bukhari dan Muslim. Jauh berapa dapat ya? Jarak antara Imam Malik dan Imam Bukhari dan Muslim. Bukan kemudian. Ini sebelum ada itu ada Muwatta Imam Malik. Setelah Imam Malik menulis Muwatta ada Imam Syafi'i nulis Itu hadis. Baru muncul Imam Ahmad bin Hanbal nulis Musnad Imam Ahmad. Baru muncul ulama-ulama hadis itu. Baik ya, berkah buat kita. Nah, yang sekarang kita bahas adalah ada kalau dijamu makanan tapi dalam keadaan puasa nggak buka. Jadi kitanya puasa tapi dijamu makanan, diundang untuk makan. Jadi hadharah itu hadir jamuan makanan maksudnya. Nah, gimana adab-adabannya kalau begitu? Satu sisi diundang pasti ada jamuannya, tapi sisi lain kita sedang berpuasa. Baik, ini ada beberapa hal yang penting dipahami dulu. Pertama, tentang masalah berbukanya dulu. Ini kan lam yukir gitu. Yang dibahas itu puasa tapi nggak buka. Ini inti pembahasannya. Nah,
Pertama, ini kalau yang baik ya, kalau puasa wajib maka haram bukan. Kita misalnya sedang puasa Ramadan misalnya, kitanya di sini, terus diundang gitu. Pas yang undangnya nyiapin makanan, itu haram kita berbuka. Kalau puasanya puasa wajib. Bahkan walaupun puasa wajibnya wajib muasa. Wajib muasa itu wajib yang waktunya bisa kapan saja. Seperti apa? Wajib tapi bisa kapan aja. Puasa apa? Qadha. Kan kalau qadha bisa kapan aja kan? Yang penting belum datang Ramadan ya lain yang baru. Misalkan sekarang lagi puasa wajib nih, qadha. Kalau sekarang batal, masih bisa nggak puasa? Masih ada waktu nggak? Masih. Walaupun puasanya puasa qadha wajib, walaupun puasa qadha kalau wajib itu kalau hanya karena dijamu, saya kita lagi hari biasa kayak sekarang, tapi sedang qadha wajib nih, qadha Ramadan dijamu. Kalau sedang puasa wajib jangan berbuka. Gitu. Kalau puasanya puasa apa? Nah, kalau puasanya puasa sunat, maka lihat situasi, kondisi, satu si tamunya, dua tuan rumah. Kalau sekiranya puasa sunat berat bagi si tamu, misalnya dia capek, dia sedang lelah atau makan sakit, tapi tidak puasa sunat, wah, kalau tulisin ini apa ya, maka sunat buka itu, gitu ya. Misalkan lagi perjalanan atau kondisi tertentu seseorang. Atau yang kedua, kita sedang puasa sunat, dijamu oleh orang. Nah, kalau sekiranya kita tetap tidak berbuka, itu akan menyinggung, memberatkan tuan rumah, maka itu justru sunatnya berbuka. Misalkan gini, kita lagi puasa sunat, diundang, pas tuan rumah udah nyiapin, benar-benar nyiapin dan senang dengan kedatangan kita, udah nyiapin segala macam, oh kelihatan banget dia ini benar-benar niat gitu menjamu kita. Kira-kira kalau begitu kitanya datang terus kita malah gak makan, gimana perasaan orang itu? Ya pasti apa? Tersinggung kan? Kecewa. Nah kalau begitu buka aja, buka. Begitu? Jangan malah udah disiapin, maaf, ya, saya sedang puasa, nggak boleh gitu. Gitu. Kecuali kalau kita datang, ya belum dijamu. Dijamu lagi pas mau pulang ada tenian begitu kan? Artinya kalaupun nggak di ini juga apa? Yang tuan rumah juga nggak bakal apa-apa, orang dia juga nggak ngejamu atau ngejamunya kurang niat gitu, nggak bakal tersinggung. Kalau nanya gitu, mau apa pada naon? Kalau menjamu tamu jangan nanya-nanya orang, siapin aja jamuannya gitu, ya. Jangan ditanya dulu tamunya mau apa, ada aja siapin aja, kita siapin. Nanti kalau setelah dijamu, misalkan baru boleh menawarkan, kalau memang ada. Jangan sampai tidak menjamu tamu dengan alasan belum tahu selera tamu. Itu kurang bagus. Tamu datang dari jauh, dari mana, kalau nanti tamunya guru kita, pas datang kan cenayang naon. Pas ditanya teh, kok belum ada apa-apa? Takut salah, takut nggak suka kalau dijamu, nggak boleh begitu. Jamu ada apa? Ya, sok siapin. Gitu. Air putih, makanan apa, udah gitu. Nah kalau sudah begitu, kalau kita datang kayaknya menyinggung perasaan atau nggak enak si tuan rumah, buka aja. Bahkan kalau para ulama itu, ya justru menyembunyikan puasa-puasa sunat. Dan kalau kita menjamu orang, jangan nanya puasa atau enggak, saum enggak pula. Karena kalau seseorang puasa sunat ditanya puasa atau enggak, itu apapun jawabannya salah.
apapun jawabannya itu buruk buat dia. Ditanya, kita lagi jam, ditanya sama orang, sahur itu, lamun orang aja muter-muter katanya gitu. Terus siap. Betul? Karena kalau nanya puasa nggak, sahur itu serba salah. Membuat orang lain serba salah. Apa serba salahnya? Ya, sahur. Kalau jawab sahur apa bahayanya? Akan timbul apa? Ria. Oh, saya puasa dong. Rajin orang soleh, saya mau puasa. Bahaya dengan mengatakan apa? Saya puasa. Tapi kalau dia enggak, gimana? Di hatinya gimana? Aduh, malu. Masa nggak puasa? Baik atau buruk kalau begitu? Buruk, karena berarti dia inginnya disebut orang baik, inginnya disebut orang soleh, inginnya disebut orang hebat sehingga rajin puasa. Pas sekarang sedang tidak puasa. Aduh, ketahuan saya nggak puasa, jadi saya berarti di hadapan dia kurang nilai saya itu. Makanya nyamuan, ya, gitu. Nah, kecuali kalau begini, kalau tuan rumahnya itu nggak akan kecewa. Misalkan nggak akan kecewa keluarga kita sendiri, adik kita misalkan bilang, bapak bertamu ke adik, bilang, udah tersuat tekan berpuasa, itu mah nggak masalah. Atau mungkin anak kita, gitu. Kan kalau ke keluarga bisa begitu kan? Bisa begitu gitu. Tapi kalau mungkin kepada orang lain itu nggak bisa, ya. Kalau ke orang lain, ya lihat kondisi. Apalagi kalau begini, kita rombongan 10 orang, kalau salapan makan, jeru hiji demo. Apa demonya? Dari awal sampai akhir nggak makan. Ketahuan kita hebat puasa seorang, batu makan gitu kaboda itu. Nah itu kurang. Betul? Awas, bukan jangan puasa sunat, ini mah kondisi kalau sedang puasa di jamu. Kan mungkin tidak tiap hari kan? Atau enggak? Pokoknya tiap hari di subuhan ya. Kan enggak gitu, itu kondisi yang jarang lah. Gitu. Apa yang niatnya apa? 2 pahalanya, menyembunyikan sunat, 2 membahagiakan orang lain. Itu lebih gede pahalanya. Bahkan bisa lebih gede daripada puasa. Mulai iman. Puasa itu amal rahasia. Kalau kalian mau justru update status. Begini ya rasanya lapar apalagi puasa. Maksudnya BBCH aja. Saya sedang puasa gitu. Begitu buka selfie, nikmatnya buka dengan air putih. Maka di meja kabar. Sahur, di sahur ini, di meja-meja di sahur ini. Sahur yuk, gitu kan puasa sunat, pun puasa wajib aja naon. Puasa sunat nggak usah kayak gitu, puasa sunat. Kalau puasa wajib, wajar ya, karena wajib juga nggak masalah, orang semua pada puasa kan. Alhamdulillah tadi subuh bisa sahur, gitu. Walaupun hanya dengan meski meja-meja di awal. Pas duha di update itu ada. Semoga doa pagi ini dijabah karena sedang puasa. Nah, bisa menjadi riwayat. Mohon di meja, asal di meja itu nggak kerasa ya sejam lagi buka. Belum di meja-meja itu. Virus medsos gitu harus keikhlasan. Esek dulu. Nah gimana kalau sedang puasa di jamu ya? Nabi ngajarin. Nah satu tadi tentang itu. Yang kedua, idza du'iya ahadukum falyujib. Kalau diundang ya, dunia diundang maka wajib datang. Nah yang wajib datang ini yaitu kalau undangannya adalah walimatun nikah. Apa? Walimatun nikah, ya, atau walimatul urs, hajat nikah itu wajib diundang pernikahan, menikah pula dengan fulana diundang itu kan, nah, itu wajib datang. Kalau memang acara pernikahannya walimahnya
uzur syar'i. Coba. Karena ada walimah yang tidak wajib didatangi. Prinsipnya wajib ya. Tapi kalau ada uzur itu nggak wajib. Contoh, di acaranya ada hal yang haram dilihat. Ada organ tunggal, ya, yang penyanyinya pakai celana anak kecil, mereceh, salah, gitu ya. Ada bupati di situ, bapak tinggi-tinggi. Wah, kalau kita hadir kan dosa. Ternyata begitu acaranya. Kok mau disebutkan mau? Hiburan, organ tunggal, artis seksi. Wah, udah. Teman-teman tolong didatangi. Itu tidak wajib mendatangi. Atau kita baru nyampe di mana? Pas gitu, ada acara munkar, ada kemungkaran lah. Misalnya di situnya ada kayak dia, nanggap musik yang mau ngeliatin orang, gitu. Atau di situ ada hal-hal yang haram lainnya. Ada misalnya perjudian, segala macam kemungkaran. Atau pernikahannya nganggap ngadu bagong. Atau yang ngadu bagong mah ngadu cupang. Itu kan haram, itu nggak boleh. Awas, gimana? Cupang diadu haram. Ternyata udah nggak wajib balik lagi. Tapi kalau udah kado di situ, nah ini udah di situ, udah kita cuma hadir doang, wajib. Nggak usah makan, nggak usah melawan pada bukan satu itu. Kedua, tidak wajib itu kalau undangannya itu akan memutuskan silaturahmi. Kalau hadir akan jadi berantem dengan kakak, dengan adik, dengan buah, dengan bibi, dengan paman, kakek, nenek, ayah, ibu. Jangan. Kalau misalnya mungkin apakah ada urusan apalah gitu ya antara di acara itu yang akan justru kalau hadir itu akan memutuskan silaturahmi atau akan menyulut permusuhan. Berarti lamun menghadiri mantan itu wajib. Namun kira-kira begitu hadir bakal pas saya dengan satu wajib kita. Namun hadir bakal terjadi apa? Terjadi apa? Kerusuhan, gitu. Itu nggak boleh. Ya. Atau, yang tidak boleh dihadiri juga nih. Atau yang diundangnya orang khusus. Misalkan ketahuan bahwa yang diundang ke acara itu cuma orang-orang kaya, itu nggak wajib dihadiri. Orang miskinnya mah enggak. Itu nggak wajib dihadiri. Misalkan ini yang diundangnya pejabat-pejabat doang, orang biasa maka itu nggak wajib ya. Ya ini penting nih, nanti bagi paham. Atau diundangnya bukan hari pertama, itu juga nggak wajib. Misalnya hajatnya 7 hari 7 malam. Sebab dia menang hese kawin nanti. Gus 50 tahun kakara menang jodoh. Wah, begitu menang jodoh, wah ulah kagok. 7 hari 7 malam. Kita dapat giliran undangan hari ketiga, tidak wajib. Karena yang wajib dihadiri undangan hari pertama. Misalkan di sini disebutin undangan dibagi 7 gelombang. Wah, gelombang 1 tanggal sekian. Nah, pas pas undangan sampai dari kita di bulan hari ketiga. Oh, berarti kita giliran itu nggak wajib dihadiri. Mutahadir terus. Itu? Nah, itu ada pada dalam kitab fikih dan dibahas. Udur. Tapi kalau tidak ada hal itu wajib datang. Satu itu wajib datangnya. Nah sekarang kalau sudah datang makan atau jangan. Nah tadi kalau sedang puasa tadi ya boleh jelas ya. Kalau sedang puasa, kalau puasa wajib jangan buka. Kalau puasanya puasa sunat, nah lihat tadi ya, lihat kondisinya. Nah kalau ternyata misalnya kita tidak buka, baik puasa wajib atau puasa sunat, puasa wajib jangan puasa Ramadan. Atau mungkin ayah hajat Ramadan kan, gitu. Atau di demo netizen ya. Puasa sunat atau puasa wajibnya wajib qadha misalnya.
kita nggak buka, lam yuftir. Nah, apa yang harus dilakukan? Fa in kana shaiman falyusolli, harus berdoa saja. Jadi misalnya tadi, ini kalaupun tahu kita puasa, misalnya tahu begini, si tuan rumahnya udah tahu kebiasaan kita, sehingga dia pun tahulah udah kebiasaan kita. Sahabat dekat misalnya pas diundangnya hari apa gitu, dia udah tahu kebiasaan kita, sehingga dia pun paham dari misalnya si tuan rumah, si yang undang itu paham kita. Ya kalau kita kerja dia nggak akan tersinggung, ngerti kok gitu. Dan ini kan bukan hanya sesekali aja acara gini mas, gitu. Atau sering ketemu kita sering. Maka berdoa saja, doa supaya acara ini diberkahi. Pakai bahasa kita aja. Kalau nggak tahu, nggak ada doa khusus, misalkan semoga kalau acara nikah misalnya, semoga kedua mempelainya Allah berkati, keluarganya segera mohon anak-anak. Berdoa, Allah mubarik, Allahumma mubarik alaihi wa ja'al bainahum bil khair. Gitu. Itu doa atau umat ini sangat doa. Iya, teknik nak launa mau doa langsung ujungnya Al-Fatihah. Kan? Kalau kata guru bapak ini kayak Syekh Haji Badruzal Mujid, Abdul Doa Al-Fatihah. Doa terbaik itu Fatihah gitu aja. Ya. Kadang-kadang nanti bisa kalau di awal mah bahasa Sunda aja nah. Pada ujungnya Usiril Fatihah. Keren ya gitu. Habis coba baca. Udah pulang lagi. Itu? Ya, kalau tidak bukan. Tetap puasa. Tapi memang kan jarang ya kalau undangan-undangan makarunya lah tuh. Eta jalan teh tara itu kan kakara buka acara teh undang. Ya sekali baru. Itu tadi tuh buka aja. Menyenangkan hatinya. Wa in kana muftiron falyaqam. Ya, tapi ada ulama yang mengatakan secara zahir. Kan kalau yusolli itu ada dua arti nih. Ini dalil bahwa sholat itu artinya secara hakikat wahobiyah, hakikat bahasanya doa. Nah, ada juga ulama yang mengatakan fal yusolli itu ya sholat aja. Sholat fikih, yaitu sholat hakikat syariah, ada rukun dan sujud gitu. Artinya kalau kita diundang tapi puasa dan orang yang undang nggak akan tersinggung, nggak akan kecewa karena kita nggak buka, nah maka sholat aja misalnya. Yaudah saya mau ikut sholat aja di sini misalnya, datang ke rumahnya misalnya. Yaudah saya mau ikut sholat ya, gitu. Kalau sholat ada, kalau mau dengan begitu. Misalnya sholat duha atau sholat tumpah, gitu kan? Akan waktunya bebas. Itu sholat tumpah. Nah udah saya ikut sholat. Kenapa sholat? Intinya sama. Dengan sholat di satu tempat maka akan jadi berkah. Gitu ya, jadi tempat itu diberkahi. Ya, makanya harus senang kalau kita didatangi ulama, rumah kita, tempat kita, didatangi guru, terus gurunya ikut sholat di rumah kita, ulama itu harus berkah. Maka Rasulullah juga pernah berjamaah di rumah sahabat. Nah ini. Nah kalau tidak puasa, falyat'am, maka harus makan. Falyat'am ini amr. Kalau amr pemainannya al-amru mutlaqul wujub, berarti wajib makan. Nah, ini yang diambil oleh para ulama, wajib makannya. Kalau nggak puasa wajib makan. Jadi kalau nggak puasa bukan hanya hadir tapi juga makan. Gitu ya? Gitu. Tapi kalau ada uzur tadi ya hadir doang atau nggak hadir sama sekali. Nah, makan. Nah, tapi kalau jumhur ulama itu tidak wajib, sunat saja. Yang wajibnya datangnya, bukan makannya. Adapun makan hukumnya mustahab, sunat saja. Ya. Walimah apapun. Kan walimah itu ada 8. Ya. Ada walimah nikah, walimah khitan, walimah punya rumah baru, walimah safar, baru datang perjalanan jauh. Ya, sebagainya. Begitu? Begitu ya? Nah kalau sudah makan nanti kita bahas ke depan, ada lagi doa. Akala ta'amakumul abrar wa salat 'alaikumul malaikah wa razaqakumullahu fima indakum. Tadi harus hafal itu kalau beres makan dan sholat. Baik, itu dulu ya untuk kajian sekarang. Lihat fotokopian ini.
Nanti ini harus dibawa tiap ngaji, mulai malam ini dan seterusnya. Di akhir ngaji ini baca doanya dua. Baca doa ini dulu langsung Rabbil Ma'ana. Paling tidak kalau dengan ngaji dengan Bapak dulu lagi dengan ngaji yang lain disesuaikan, karena harus tahu semuanya, semua guru. Nah, doa ini adalah doa akhir belajar yang disusun oleh pengarah kitab Sulamut Tauhid, Al-Imam Al-Habib Sayyid Abdullah bin Tahir, pengarah kitab Sulamut Tauhid. Kita ngaji kitabnya kan? Nah, beliau nulis doa qasidah di akhir belajar. Ya dulu. Dan doa ini, qasidah ini sudah diijazahkan ya pada kita semua, pada para asatidz, juga pada kalian udah waktu itu ya, oleh cicitnya pengarang kitab Sulamut Tauhid Sayyid Mustafa. Nah, sekarang kita praktekkan amalkan. Nah, ini nanti plus di bawahnya Bapak susun terjemahannya yang sesuai nanti nadanya. Kita baca dulu biasa. Ini nanti bacanya ini bisa macam-macam sebenarnya, tapi kalau habis ngaji kita baca yang nadanya lebih cepat. Sekarang lihat tuh kalimatnya, cara bacanya. Karena ini di YouTube, di media banyak yang populer tapi bacanya salah. Bacanya salah. Pasti itu yang bacanya nggak ngerti nahusoro pasti. Banyak yang salah. Enak, nadanya enak, tapi salah bacanya. Oke, lihat terus semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dulu ya. Ya Rabbana tarafna. Ya Rabbana tarafna. Bi annana tarafna. Bi annana tarafna. Wa annana asrafna. Wa annana asrafna. Ala ladha ashrafna. Ala ladha asrafna. Fatub alaina taubah. Fatub alaina taubah. Asalnya taubatan. Ini karena nazar disukunkannya kita. Apa-apa. Tafsilu kulla hauba. Tafsilu kulla hauba. Rasanya tafsilu kulla haubatin. Itu taman putus. Wastur lana aurati. Wastur lana aurati. Wa aminir rawati. Wa aminir rawati. Waghfir liwalidina. Waghfir liwalidina. Rabbi wa mauludina. Rabbi wa mauludina. Wal ahli wal ikhwani. Wal ahli wal ikhwani. Sairil khillani. Wasairil khillani. Wa kulli dhi mahabbah. Wa kulli dhi mahabbah. Asalnya mahabbatin. Wa kulli dhi mahabbah. Wa kulli dhi mahabbah. Auziratin au suhbah. Auziratin au suhbah. Asalnya au suhbatin. Wal muslimina ajma'. Wal muslimina ajma'. Ajma' asalnya. Amin Rabbi isma'. Amin Rabbi isma'. Isma' bukan asma ya. Amin Rabbi isma'. Amin Rabbi isma'. Fadlau wajudan manna. Fadlau wajudan manna. Manna. Labit isabim minna. Labit isabim minna. Yang awal manna, yang kedua minna. Minna, min dan bil Mustafa Rasuli. Bil Mustafa Rasuli. Naqta bi kulli suli. Naqta bi kulli suli. Jadi kalau pas ini bacanya dua kali. Bil Mustafa Rasuli. Naqta bi kulli suli. Bil Mustafa Rasuli. Naqta bi kulli suli. Shalla wa sallama Rabbi. Shalla wa sallama Rabbi. Alaihi 'addal habbi. Alaihi 'addal habbi. Wa alihi wa sahbi. Wa alihi wa sahbi. Idada tashi suhbi. Idada tashi suhbi. Walhamdulil ilahi. Walhamdulillah. Badi wa tanani. Dia kami gini. Gampang ya. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbatan
تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا رب ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهض بكل سور بالمصطفى الرسول نهض بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبه عدد طش صحبي والحمد لله بالبت والتناهي. Bisa? Coba bareng-bareng. والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهض بكل سور بالمصطفى الرسول نهض بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه عدد طش شربي والحمد لله ilbati wattanahi. Nah setelah itu terjemahnya dulu baru subhana rabbika. Coba terjemahnya. Ya Rabbiku akui dosaku dekati batasku lampaui nerakaku hampiri berilah taubat kami pembersih jiwa kami tutupilah aib kami lindungi takut kami ampuni ayah ibu ampuni anak cucu keluarga dan kerabat semua teman dekat para kekasih hati tetangga teman kami muslim setiap negeri ijabahlah ya Rabbi karunia anugerahmu bukan amal hambamu demi aku musuhmu kabulkan untuk hambamu salawat dan salam untuk Nabi pilihan puji dan sanjungan untuk Allah Ar-Rahman. Terus subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ini ada salam tik wasalamun pakai alif. Ya, itu koreksi. Itu salam tik wasalamun. Ya. Itu nggak ada alifnya. Oh pakai alif. Yang subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahdatin abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Coba sekali lagi bareng. 1 2 3.
fi kulli lahzatin abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshin wa zinata arshin wa midada kalimatih. Ini contoh yang populer tapi salah nih. Ini jangan diikuti oleh kalian. Dan nanti oleh yang nasi bisa dikembangkan, nggak tahu sama macam-macam. Tapi kalau ngaji seperti ini ya, jangan yang lama. Kalau untuk habis ngaji. Dan ini siap ya. Ini maknanya sangat bagus. Nah baru setelah itu baru baca Robin. Apa salahnya? Itu bukan, kalaupun mau dipisah bukan aktarof tetapi apa? Iya aktarof, nama zawasol ya. Jadi bukan ya Rabbana aktarofna bi annana aktarofna, itu kalau dalam ilmu bahasa Arab fatal salahnya. Naik. Nah nanti boleh dikembangin kayak gitu kalau di luar ini ya. Kayak gitu. Memang enak nadanya kan, tapi ya salah. Nah, coba. Kalau kita mah kalau mau pakai nada ya Robbana aja, ya Robbana kau kan biasanya. Baik gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat berkah. Insyaallah kalau dikit-dikit yang ada di jazah itu sangat jadi berkah. Wallahu a'lam bishawab.